Bulan Februari adalah bulan di mana tema dari Glory Ministry Church sepanjang minggu, sepanjang bulan ini kita mengambil tema orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu kalau ikutin perjalanan Glory Ministry Church sepanjang bulan Februari, kita setiap minggunya kita cerita iman, iman, dan iman Bapak Ibu. Kalau bulan Januari kita cerita apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjadi fondasi, landasan, pedoman, patokan dalam setiap kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Dan bulan Februari kita melangkah dengan iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Dan minggu ini saya akan mengambil tema iman membawa kita kepada kemenangan Bapak Ibu. Ya, kalau kita cerita iman di minggu pertama saya sudah cerita apa itu iman. Ya, kalau kita mau cerita segala hal tentang iman, kita harus mengerti apa itu iman. Ayo, kita buka bersama-sama yuk kitab Ibrani ayat 11. Yuk Bapak Ibu kita buka handphone boleh atau buka Alkitab kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, kalau enggak kita buka handphone. Ini enggak ada di slide, jadi sengaja saya minta Bapak Ibu untuk buka Alkitab atau buka aplikasi Alkitab di handphone kita masing-masing. Ibrani 11 dengan perikop saksi-saksi iman. Ya, saya bacakan yang pertama, yang ganjil saya baca, yang genap jemaat yang baca ya, setuju? Oke, karena ini totalnya ada 40. Jadi kita baca cepat ya. Karena kita kalau mau tahu cerita iman ya, kita bisa tahu tentang apa itu iman, detailnya ada di Ibrani 11. Ayo kita baca 1, 2, 3, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 2. 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijanjikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. 4. 5. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 6. 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena imam itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. 8. 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10. 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 12.
13, dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. 14. 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. 16. Belas, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18. 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. 20. 21, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan tiba memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. 22. 23, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 24. 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. 28. 29, karena iman mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam karena mereka mencobanya juga. 30. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. 32. 33, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. 34. 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. 36. 37, mereka dilemparin, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. 38. 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. 40. Kita cukup baca 40 ayat, kita sudah tahu apa itu iman. Makanya Bapak Ibu, saya sering
Dan saya selalu membagikan, yuk kita baca yuk Alkitab sepanjang setahun ini, yuk gak usah buru-buru. Benar? Apakah Bapak Ibu yang ada di grup baca Alkitab tersebut? Hari ini sudah masuk ke hari ke-56. Hari ini hari ke-56 di tahun 2024. Dan kita sudah memasuki kitab kelima, yaitu kitab Ulangan. Dan hari ini kita baca kitab dari Ulangan 12 sampai 15. Itu sebabnya kita harus baca yang namanya Alkitab. Sama, tema topik hari ini, iman yang membawa kita kepada kebenangan, cukup baca Ibrani 11, itulah key point-nya. Ya. Apa yang kita lihat dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, itu sering beda. Betul atau benar? Misalnya ketika Musa dan bangsa Israel mau kabur dari yang namanya Mesir, di depan itu lautan. Tuhan, bagaimana saya kabur? Itu lautan. Tapi Tuhan bilang apa ke Musa? Angkat tongkat dan engkau belah yang namanya laut tersebut. Lautan menjadi tanah kering dan dilewatin oleh bangsa Israel, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi ketika orang Mesir mau ngelewatin? Mati, tenggelam, airnya kembali. Tanah yang kering kembali menjadi lautan, Bapak Ibu. Make sense gak? Masuk otak gak? Masuk akal gak? Enggak. Saya bisa sampaikan, kalau kita punya iman kepada Tuhan, tanggalkan logika kita. Lepaskan pikiran kita. Karena kalau kita menggunakan iman, ya, iman itu berlawanan dengan akal. Kenapa berlawanan dengan akal? Karena akal kita nggak mampu menjangkau yang namanya pemikiran Tuhan, tidak mampu menjangkau apa yang Tuhan hendak berbuat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan meletakkan iman kepada Yesus sebagai fondasi ketika kita melangkah, bertindak, dan berbuat, Bapak Ibu. Ya, 40 ayat itu banyak sekali hal-hal yang tidak masuk otak, tidak masuk logika. Contohnya apa lagi? Abraham. Abraham adalah orang yang sangat taat. Simple things, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak hari ini. Kalau Tuhan bilang, persembahkan anak sulungmu kepada saya. Apakah seorang Pak Johan akan lakukan itu? Apakah seorang Pak Bayu akan lakukan itu? Apakah seorang Pak Alan akan lakukan itu? Kita semua akan menggeleng-geleng kepala. Tapi apa yang dilakukan Abram? Dia tetap kekeh bawa yang namanya Ishak. Sarah itu gak izinin loh Bapak Ibu. Dicerita Sarah itu gak izinin Abram untuk bawa Ishak. Tapi Abram ngotot, iman dia kepada Tuhan. Dia tetap ngotot, dia lakukan perintah Tuhan. Dia bawa Ishak naik ke bukit. Dan dia sudah mengikat Ishak. Untuk bawanya itu udah dipersiapkan kayu-kayu untuk dibakar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba ada korban hewan datang. Dan Tuhan bilang, stop, gantikan persembahan Ishak dengan korban hewan ini. Wow. Sedangkan itu adalah bukit di mana sangat jarang sekali, di dalam sejarah mencatatkan bukit itu sangat jarang sekali terdapat yang namanya binatang-binatang Bapak Ibu. Abram dan Ishak sendiri untuk naik ke bukit itu butuh berhari-hari lamanya Bapak Ibu untuk sampai di bukit tersebut. Dan konon di bukit itu sangat langkah untuk kita temukan yang namanya segala jenis binatang Bapak Ibu. Tetapi begitu luar biasa iman Abraham kepada Tuhan, dia bawa Ishak, dia korbankan. Dan di detik sebelum Ishak melakukan pengorbanan anaknya yang tunggal itu,
Tuhan menyiapkan hewan korban. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukankah Tuhan kita luar biasa? Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang super power? Kenapa kita nggak percaya aja sama Tuhan? Percaya aja dulu. Tolong bantu slide-nya. Ya, Tuhan cuma bilang, you just believe me. You just believe in me. Cukup percaya sama saya aja. That's enough. Apakah kita hari ini punya iman itu hari ini? Apakah kita masih ragu untuk melangkah bersama Tuhan? PowerPoint. Kita tanya kembali ke hati kita sendiri. Iman mendatangkan kesembuhan. Mari kita buka Matius 15, 21 sampai 28. Saya bacain. Matius 15 ayat 21 sampai 28 dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak. 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki." Dan seketika itu anaknya sembuh. Ini cerita, ada seorang ibu yang mau menjangkau Yesus untuk meminta pertolongan kesembuhan buat anaknya. Dan apa yang dilakukan karena tidak mampu menjangkau yang namanya Yesus, apa yang dia jangkau? Yang dia jangkau adalah remah-remah dari roti yang Yesus bagikan. Remah itu adalah makanan anjing. Tetapi seorang ibu percaya walaupun cuma remah-remahnya roti yang dari Yesus, dia percaya, dia punya iman kalau ketika dia ngambil remah itu dan dikasih ke anaknya, anaknya pasti sembuh. Itulah yang terjadi. Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Itulah iman Bapak Ibu. Bapak Ibu yang datang dengan sakit penyakit, ya, katakan, "Saya telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya segala bilur-bilur yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus telah menyembuhkan sakit penyakit saya." Amin. Ayo, berikan iman kita kepada Tuhan. Poin yang kedua, iman membangkitkan orang yang mati. Halo, orang yang mati pernah gak bisa bangkit lagi? Ya, saya ingat sebuah cerita, ada pendeta di gereja besar yang ada di Semarang, ya, itu gereja yang sangat luar biasa.
Dan dipercaya ketika si pendeta itu meninggal dunia, dan jemaat yang ribuan orang berusaha untuk membangkitkan yang namanya pendeta tersebut. Apa yang terjadi? 3 hari pendetanya nggak bangkit. Karena kenapa? Yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati hanya Tuhan Yesus Kristus. Titik. Either kita pendeta, either bapak pendeta, either bapak apapun itu namanya, kita bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melakukan, membangkitkan orang yang mati. Kita buka Lukas 8 ayat 45 sampai 5, ayat 49 sampai 55. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Jairus, "Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat." 51. Setibanya di rumah Jairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yesus membangkitkan orang yang mati. Bukan cuma ini doang. Kalau kita baca di Alkitab, ada siapa lagi yang dibangkitkan oleh Yesus? Hai anak-anak STT, Lazarus. Apa yang terjadi dengan Lazarus? Marta Maria menangisi dan menyesali kenapa Yesus tidak datang duluan. Yesus sudah dipanggil sewaktu Lazarus mati hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tapi Yesus cuekin yang namanya panggilan Maria dan Marta. Kenapa? Karena Yesus mau memastikan Lazarus itu mati dulu, memastikan kepada Maria dan Marta kalau memang benar-benar Lazarus telah mati. Dan hari ketika Yesus datang, ya jelas sudah mati. Yesus membangkitkan Lazarus. Kita bisa tahu dari mana? Kita tahu semuanya dari Alkitab, Bapak Ibu. Amin? Ya, kita lanjutin. Iman melepaskan manusia dari roh jahat. Lukas 9 ayat 37 sampai 43. Perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Yesus," katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekat Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu akan kebesaran Allah. Catat baik-baik, murid-muridnya Yesus pun tidak mampu mengusir yang namanya roh itu. Tetapi hanya Yesus yang mampu mengusir yang namanya setan itu, Bapak Ibu. Oke, saya kembali lagi. Ada nggak cerita selain si anak yang kerasukan roh yang bisa diusir oleh Yesus? Ada kan? Ada orang yang kerasukan setan,
dan setannya bernegosiat dengan Tuhan Yesus. Setan bilang, pindahin aja saya ke babi-babi. Ingat? Ingat nggak? Pindah ke babi dan jumlah babinya ribuan. Dan setan itu dinamakan apa? Legion. Ribuan Bapak Ibu. Pindah ke setan, setan itu lari, terjun ke jurang, mati. Makanya enak baca Alkitab Bapak Ibu. Semua cerita ada di Alkitab. Yang keempat, iman membawa kita di jalan kemenangannya. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Kalau yang ini dikit silakan jemaat bantu baca boleh? 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus dengan perantaranya kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Pokoknya Bapak Ibu, tenang, cuma Yesus yang bisa bawa kita menuju ke kemenangan. Amin. Percaya aja lah. Ya. Poin yang terakhir. Ini yang terpenting yang saya letakkan di poin terakhir Bapak Ibu. Iman memberi hidup yang kekal. Apa sih tujuan kita ikut Yesus? Apa sih tujuan kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus? Apa sih yang membawa kita setiap minggu kita datang ke ibadah? Apa sih yang membawa setiap hari kita berdoa dan berdoa? Apa sih yang membawa kita setiap hari harus percaya yang namanya Tuhan dan Tuhan Yesus kita? Karena kita percaya di ending dari kehidupan kita di dunia ini adalah kita akan peroleh kehidupan yang kekal di surga. Amin. Mari kita buka 1 Yohanes 15 ayat 13. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. At the end of our life adalah hidup yang kekal. Itu yang kita kejar, bukan? Amin. Kesimpulan. Ada yang mau foto? Kalau enggak saya yang foto ya. 1, 2. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Iman membawa kita kepada kemenangan. 1. Iman mendatangkan kesembuhan diri. 2. Iman membangkitkan orang mati. 3. Iman melepaskan manusia dari roh jahat. 4. Iman membawa kita di jalan kemenangannya. 5. Iman memberi kita hidup yang kekal. Dengan iman Musa membelah Laut Merah. Dengan iman Daud mengalahkan Goliat. Dengan iman Daniel turun ke gua singa dan tidak dimakan oleh yang namanya singa kelaparan itu. Dengan iman kamu akan melihat Tuhan mengubah masalahmu yang sulit, masalahmu yang ribet, masalahmu yang pelik akan Tuhan rubah menjadi suatu yang berkat yang luar biasa buat kehidupan kita semuanya Bapak Ibu. Amin. Iman. Inilah minggu terakhir kita letakkan iman kita kepada Tuhan. Just iman. Cukup iman. Simple kok Bapak Ibu. Ini sudah contoh. Saya sudah gak perlu lagi memberi contoh yang banyak. Ibrani 11, saksi-saksi iman, itu semuanya cerita contoh ya, di mana iman memampukan orang-orang memberi kekuatan ya untuk segala hal. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, iman pula
Iman pula lah yang membantu saya, menguatkan saya, ya, memampukan saya untuk mampu saya berjalan di dalam setiap perjalanan kehidupan saya hari ini Bapak Ibu. Imanlah yang memberi kekuatan di saat saya jatuh. Imanlah yang memberi kekuatan di saat saya letih, lemah, lesu, berbeban berat Bapak Ibu. Kalau saya hari ini nggak iman, kalau hari ini saya nggak punya iman Bapak Ibu, selesailah seorang Michael Bapak Ibu. Amin. Dengan imanlah seorang Michael yang tidak mampu memainkan satu alat musik pun, tetapi Michael punya iman yang akhirnya seorang Michael pun sudah buat beberapa lagu. Bapak Ibu tahu cerita saya nggak bisa main alat musik. Saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan ayo. Gimana ya Tuhan saya bisa punya alat musik, bisa ciptain lagu buat Engkau Tuhan. Padahal sepanjang puluhan tahun hidup saya hanya cuma bisa nyanyi, dan nyanyi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di 1 tengah malam di tanggal 30 Januari, saya ingat kenapa saya bisa sampaikan, handphone saya menjadi saksi bisu, di mana tanggal 30 Januari 2024 jam 00 lewat berapa menit waktu Indonesia Barat, saya lagi ada di toilet Bapak Ibu. Dan Tuhan kasih saya lirik dan nada yang sangat luar biasa. Cepat-cepat saya keluar dari kamar mandi itu, saya raih handphone saya rekam di voice note-nya saya Bapak Ibu. Rindu. Bapak Ibu, saya punya voice note. Ya. Ini adalah semua rekaman lagu saya yang ketika saya ada di mana, ketika saya lagi nunggu klien, ketika saya lagi ada di mobil, ketika saya lagi ada di toilet, inilah semua lagu-lagunya saya. Saya tertulis Gilimanuk nomor sekian jam 00 lewat 53 detik, tanggal 30 Januari 2004. Saya putarin. Sangat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu di dunia ini. Rindu selalu. Inilah secuplik dari rekaman di voice note handphone saya Bapak Ibu. Voice note ini nggak bisa dirubah jam, tanggal, waktu kita rekaman Bapak Ibu. Dan seketika itulah saya rekam, saya bawa ke kantor. Dan saya minta tolong Julius yang mampu memainkan alat musik yang luar biasa. Segala alat musik beliau bisa main gitar, keyboard, piano. Beliau bantu saya untuk merangkai semuanya dengan sangat indah, dengan chord-chord, dengan nadanya saya. Dan bahkan ketika saya rekaman lagu ini di kantor saya Bapak Ibu, beliau adalah saksi hidup di mana saya nangis ketika saya ngerekam lagu ini Bapak Ibu. Di tengah dari rekaman saya berhenti dan saya menangis. Wah. Ku rindu selalu denganmu Tuhan. Ku rindu selalu menyembahmu. Ku rindu dalam jalanmu. Hanya Kau yang ku rindu. Ku
selalu dalam-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyembah-Mu. Ku rindu dalam jalan-Mu. Hanya Kau yang ku rindu. Kau Tuhan yang sangat baik. Kau Tuhan yang sangat hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu di dunia ini. Hanya Kau yang peliharaku, hanya Kau yang menjagaku. Aku ingin Engkau, aku mau Engkau di dalam hidupku. Oh Tuhan yang sangat baik, Kau Tuhan yang sangat hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu di dunia ini. Hanya Kau yang peliharaku, hanya Kau yang menjagaku. Aku ingin Engkau, aku mau Engkau di dalam hidupku. Aku ingin Engkau, aku mau Engkau di dalam hidupku. Oh, aku ingin Engkau, aku mau Engkau di dalam hidupku. Saya mencoba untuk tidak nangis lagi ketika saya nyanyi lagu ini lagi, Bapak Ibu. Tapi saya benar-benar bahagia sekali, Bapak Ibu. Lagu ini benar-benar kayak ibarat hadiah terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Bapak Ibu, mau cerita apa lagi yang kita harus sampaikan supaya setiap Bapak Ibu punya yang namanya iman kepada Tuhan kita. Alkitab mencatatkan dengan sangat luar biasa orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Seorang Henok tidak pernah ditemukan mayatnya, Bapak Ibu. Tidak ada dalam sejarah Henok ditemukan mayatnya, artinya Henok terbukti diangkat dan terangkat ke surga oleh Tuhan, Bapak Ibu. Seorang Musa yang harusnya sudah mati ketika dia lahir. Dan ketika dia dibiarkan oleh ibunya di sungai, harusnya dia tenggelam, bukan? Tapi apa yang terjadi? Dia diselamatkan oleh putri Raja Firaun, disimpan, dipelihara, dibesarkan di situ. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pada akhirnya ketika dia besar, dia akan menjadi pemimpin untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Seorang Nuh tidak pernah akan tahu bagaimana dia harus membuat bahtera yang isinya semua makhluk hidup yang diperintahkan oleh Tuhan untuk diselamatkan di kapal bahtera. Tapi Nuh tekun, taat, patuh, setia
setia untuk menjalankan semua hal yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu. Seorang Musa rela keluar dari tanah kampung halamannya menuju ke tanah yang diperjanjikan oleh Tuhan, yang mana Abraham tidak pernah tahu bagaimana tanah itu, bagaimana perjalanan menuju ke tanah itu, Bapak Ibu. Tapi dengan iman Abraham jalan melangkah bersama dengan iman menuju ke tanah yang diperjanjikan oleh Tuhan. Belum selesai, Bapak Ibu. Abraham dan Sarah sudah tua dan tidak akan mampu bisa punya anak. Tapi ketika Tuhan berjanji Abraham akan mempunyai keturunan yang seperti bintang di langit, Sarah sempat menertawakan janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Iman Abraham luar biasa kepada Tuhan. Abraham menantikan dan Tuhan menjawab janjinya dia. Tuhan memberikan Ishak. Wah. Seorang Sarah yang gak akan bisa punya anak. Usianya udah tua, menopause. Bisa punya anak yang namanya Ishak. Kalau saya cerita kesaksian banyak, contoh-contoh di Alkitab. Daniel yang masuk ke gua kandang singa, yang mana seharusnya Daniel mati, dimakan, digigit, dijilat, dicabik-cabik oleh yang namanya singa-singa kelaparan. Apa yang terjadi? Singanya gak berani menyentuh yang namanya Daniel. Bapak Ibu, saya bisa cerita ini dengan sangat menggebu-gebu, karena saya pengen memberi kekuatan buat kita semua yang hari ini sedang hidup dalam penuh dengan masalah, dengan sakit penyakit, dengan beban-beban ekonomi, keuangan, dan segala hal di dalam dunia pekerjaan Bapak Ibu, di dalam dunia bisnis Bapak Ibu, di dalam setiap perjalanan kehidupan hari-hari, menemukan orang yang jahat, yang memfitnah hidup kita, yang membuat kita susah Bapak Ibu. Tapi ketika kita punya yang namanya iman, kita just sit beside our Jesus. Kita duduk aja kalem sama Tuhan. Kita serahkan aja kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau merubah hidup kita, hanya dengan tangannya Tuhan bisa merubah segala hal. Yang baik menjadi jahat, yang jahat menjadi baik Bapak Ibu. Yang mana kita ketika orang memfitnah kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa dalam sekejap membalikkan fitnahan yang orang berikan buat hidup kita. Ya, Tuhan menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percaya iman yang kita taruh di dalam diri kita Bapak Ibu, itulah yang akan membawa kita menuju kepada kemenangan. Kemenangan yang versinya Tuhan Yesus, bukan versinya kita, bukan versinya manusia-manusia di dunia ini. Amin. Just believe in God. Itu contoh Alkitab Bapak Ibu. Di tim kependetaan kami di Glory Ministry Church ada satu PDP-nya kami Bapak Ibu, biar Bapak Ibu harus tahu. Yang namanya siapa? Ketetapan hidup Daki. Dia pernah bersaksi di atas mimbar ini. Dia sudah seharusnya mati. Karena setiap hari dia menggunakan yang namanya sabu, putau, ganja. Di masa dia SMA, harusnya dia sudah mati. Apa yang diceritakan di dalam khotbahnya dia? Dia bersaksi. Tuhan menyelamatkan hidup dia. Sehingga dia mampu meluluskan kuliah dia di STT HAMI, sarjana teologi. Dan dia meletakkan iman dia dan akhirnya dia belajar untuk taat kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan. Inilah orangnya. Ayo berdiri. Inilah orang yang sudah tidak dianggap sama papanya. Disort. Tunjukin. Ayo kata. Ini saksi hidupnya, ini teman baiknya saya Bapak Ibu di tim kependetaan. Sudah hampir mati,
sudah nggak dianggap orang tuanya. Pengguna narkoba, segala jenis narkoba dia tahu. Dia bahkan lebih tahu daripada saya, Bapak Ibu. Tapi dia mau bertobat. Dia letakin iman dia kepada Tuhan. Dia mau merubah hal-hal yang tidak baik di masa lalu dia. Dia setia menjalani penderitaan dia di STT HAMI. Dia belajar menjadi seorang lulusan sarjana teologi. Dan hari ini kemarin ditahbiskan menjadi seorang pendeta pembantu. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan sudah kasih contoh di Alkitab dan di dalam kehidupan pertemanan kita juga punya teman yang luar biasa. Amin. Ayolah letakin iman kita kepada Tuhan, maka kita akan peroleh yang namanya kemenangan. Yuk.